Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran fisika. Hari ini kita akan memasuki salah satu materi dasar namun sangat penting dalam memahami bagaimana benda bergerak, yaitu kinematika. Melalui video ini, mari kita pahami konsep gerak dengan cara yang lebih mudah, terstruktur, dan menarik. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita dikelilingi oleh gerakan. Daun yang jatuh tertiup angin, air sungai yang mengalir tanpa henti, anak kecil yang berlari mengejar bola, dan kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Setiap perubahan posisi suatu benda terhadap waktu adalah sebuah cerita tentang gerak. Dan untuk memahami cerita itu, kita memasuki sebuah cabang fisika yang disebut kinematika, ilmu yang mempelajari gerak tanpa membahas penyebabnya. Video ini akan menjelaskan secara lengkap tentang gerak lurus, besaran-besaran gerak, percepatan, GLB, GLBB, Gerak terjadi ketika posisi suatu benda berubah terhadap titik acuan. Titik acuan bisa berupa benda diam lain seperti pohon, rumah, tiang listrik, atau titik nol pada sistem koordinat. Contoh kehidupan nyata. Ketika kamu berpindah dari ruang tamu ke dapur, acuan kamu adalah rumah. Mobil yang melaju berubah posisinya terhadap rambu lalu lintas atau gedung di pinggir jalan. Kapal bergerak terhadap garis pantai, pesawat bergerak terhadap permukaan bumi. Gerak bersifat relatif, artinya apakah suatu benda bergerak atau diam tergantung acuan yang digunakan. Misalnya, seorang penumpang di dalam bus tampak diam terhadap kursi, tetapi bergerak terhadap jalan raya. Dalam pembahasan kinematika, salah satu konsep yang paling mendasar adalah jarak. Jarak menceritakan kepada kita seberapa jauh suatu benda telah bergerak, tanpa melihat kemana arah gerak itu. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda selama gerak berlangsung. Istilah lintasan mengacu pada jalur yang benar-benar dilalui benda, baik itu lurus, berbelok, melengkung, ataupun zigzag. Jarak disebut besaran skalar, artinya jarak hanya memiliki nilai besar tanpa memiliki arah. Yang diperhitungkan hanyalah total panjang jalur yang ditempuh, bukan dari mana ke mana benda berpindah. Contoh jarak dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan mengelilingi lapangan. Jika seseorang berjalan 1 kali putaran penuh mengelilingi lapangan. Bentuk lintasan, persegi panjang. Orang itu mengikuti keliling persegi panjang. Jarak yang ditempuh sama dengan keliling lapangan. Meski orang itu kembali ke titik awal, jaraknya tetap sebesar panjang lintasan yang dilalui. Jika jarak berbicara tentang seberapa jauh sebuah benda bergerak, maka perpindahan berbicara tentang sejauh apa posisi sebuah benda bergeser dari titik awal pada arah tertentu. Perpindahan adalah perubahan posisi dari suatu benda, dihitung dari titik awal menuju titik akhir dan harus memperhatikan arah. Inilah yang membuat perpindahan menjadi besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Yang dihitung dalam perpindahan adalah perubahan posisinya, bukan panjang jalan yang ditempuh. Meskipun lintasannya berkelok-kelok, arah yang zigzag, atau bahkan kembali ke titik awal, perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir. Perpindahan bisa nol meski jarak besar. Contoh, berjalan mengelilingi lapangan 1 putaran.
kamu berangkat dari titik A, mengikuti lintasan satu lapangan penuh, kembali ke titik A. Berarti jarak sangat besar. Perpindahan sama dengan 0 meter, karena posisi awal dan akhir sama. Perpindahan memperhatikan arah. Karena perpindahan adalah besaran vektor, kita tidak hanya menyebut berapa, tetapi juga kemana. Kelajuan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda menempuh jarak tertentu. Kelajuan mengukur kecepatan langkah atau gerakan, tetapi tidak peduli ke arah mana benda itu bergerak. Karena tidak memperhatikan arah, kelajuan merupakan besaran skalar. Kelajuan hanya melihat seberapa cepat jarak ditempuh. Jika jarak yang ditempuh besar dan waktu yang dibutuhkan kecil, maka kelajuannya tinggi. Sebaliknya, jika jaraknya kecil atau waktu yang dibutuhkan besar, kelajuannya rendah. Kelajuan dihitung dengan kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Dengan jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Waktu adalah lamanya gerakan berlangsung. Contoh kelajuan dalam kehidupan sehari-hari. Pelari 100 meter. Seorang atlet berlari 100 meter dalam 10 detik. Kelajuan sama dengan 100 meter per 10 detik sama dengan 10 meter per detik. Kelajuan ini tidak peduli apakah pelari sedikit miring, naik sedikit, atau lurus sempurna. Yang penting jaraknya 100 meter. Berbeda dengan kelajuan, kecepatan tidak hanya mengukur seberapa cepat, tetapi juga ke arah mana benda bergerak. Kecepatan adalah besaran vektor, karena memiliki besar dan arah. Kecepatan memperhatikan arah perpindahan. Kecepatan menghitung perubahan perpindahan, bukan sekedar jarak. Karena perpindahan memiliki arah, kecepatan pun memiliki arah. Rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Dengan perpindahan adalah perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Waktu adalah lamanya perpindahan terjadi. Mengapa kecepatan harus memperhatikan arah? Karena dua benda dapat memiliki kelajuan yang sama, tetapi kecepatannya berbeda jika arahnya berbeda. Contoh kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Mobil bergerak ke timur. Jika mobil berpindah 20 km ke arah timur dalam 1 jam, maka kecepatan sama dengan 20 km per jam ke arah timur. Arah ke timur adalah bagian penting dari kecepatan. Percepatan adalah ukuran seberapa cepat kecepatan berubah setiap detik. Percepatan tidak hanya berarti bertambah cepat, tetapi juga bisa berkurang cepat. Percepatan muncul saat kecepatan berubah. Jika kecepatan suatu benda meningkat dari waktu ke waktu, benda mengalami percepatan positif. Jika kecepatannya menurun, benda mengalami percepatan negatif atau perlambatan. Rumus percepatan. Percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian dibagi waktu. Dengan kecepatan awal adalah kecepatan pada awal gerak, kecepatan akhir adalah kecepatan pada akhir gerak. Waktu adalah lamanya perubahan berlangsung. Contoh soal. Sebuah motor bergerak dengan kecepatan awal 5 meter per detik. 3 detik kemudian, kecepatannya menjadi 11 meter per detik. Untuk mencari percepatannya kita gunakan rumus percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kemudian dibagi waktu. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi percepatan motor tersebut adalah 2 meter per detik kuadrat.
Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Artinya, benda bergerak tanpa mempercepat maupun memperlambat. Kecepatan selalu sama dari detik ke detik, sehingga percepatannya bernilai 0. GLB memiliki beberapa ciri penting, yaitu kecepatan selalu konstan, lintasan geraknya lurus, percepatan sama dengan 0, jarak yang ditempuh berbanding lurus dengan waktu. Dalam GLB, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dijelaskan dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Dengan jarak adalah panjang lintasan, kecepatan adalah besar gerak setiap detik, dan waktu adalah lamanya benda bergerak. Contoh sederhana GLB terlihat pada mobil yang melaju stabil di jalan tol atau kereta yang sudah berada pada kecepatan tetap. Selama kecepatannya tidak berubah, gerak tersebut termasuk GLB. Contoh soal, seorang pengendara motor bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per detik. Berapa jarak yang ditempuh motor tersebut dalam waktu 5 detik? Dalam GLB, kita menggunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya 10, waktunya 5 detik. 10 dikali 5 menghasilkan 50. Jadi, jarak yang ditempuh motor tersebut adalah 50 meter. Gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB, adalah gerak pada lintasan lurus yang mengalami percepatan konstan. Artinya, kecepatan benda berubah secara teratur dari detik ke detik. Perubahan ini bisa berupa pertambahan kecepatan, atau percepatan positif, atau pengurangan kecepatan, atau perlambatan, atau percepatan negatif. GLBB memiliki beberapa ciri penting, yaitu geraknya berada di lintasan lurus, percepatan bernilai tetap, kecepatan selalu berubah secara teratur. Jarak yang ditempuh tiap detik tidak sama. Dalam GLBB, hubungan antara kecepatan, percepatan, dan waktu dijelaskan dengan rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikalikan waktu. Dengan kecepatan awal adalah kecepatan saat mulai bergerak, kecepatan akhir adalah kecepatan pada waktu tertentu, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap detik, dan waktu adalah lamanya perubahan terjadi. Jika ingin menghitung jarak tempuh pada GLBB, digunakan rumus jarak sama dengan kecepatan awal dikalikan waktu, kemudian ditambah setengah dikalikan percepatan dikalikan waktu pangkat 2. Contoh GLBB dapat dilihat pada motor yang mulai bergerak setelah lampu hijau menyala, mobil yang mengerem secara perlahan. Selama kecepatan berubah secara teratur, gerak tersebut termasuk GLBB. Contoh soal. Sebuah motor awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. 3 detik kemudian, kecepatannya meningkat menjadi 11 meter per detik. Berapakah percepatan motor tersebut? Dalam GLBB, kita menggunakan rumus percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, kemudian dibagi waktu. Kecepatan akhirnya 11, kecepatan awalnya 5. 11 dikurangi 5 menghasilkan 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi percepatan motor tersebut adalah 2 meter per detik kuadrat. Sekian pembelajaran kita tentang materi kinematika. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu memahami konsep gerak dengan lebih mudah. Video ini disusun oleh Muhammad Iqbal Mahendra, NIM 23011140001 untuk mata kuliah Inovasi Media Pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.